Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Baik anak-anak hebat, anak-anakku yang luar biasa, kita kembali bersama siapa? Iya, Pak Riptono di sini. Ya, dalam pembahasan pembelajaran tentunya masih di tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku. Untuk kali ini adalah pembelajaran keempat. Baik anak-anakku yang luar biasa, fokus pada pembelajaran keempat ini mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Baik, tujuan pembelajarannya: 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. 2. Melalui penugasan, siswa dapat membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. 3. Melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Baik anak-anakku, mari kita belajar. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Ayo membaca. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap hari habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. 2. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Baiklah anak-anakku, ayo kita lanjut kembali dengan pembelajarannya. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Nah, inilah teks pidato Sudin sebagai berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman.
Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari timur. Pak Weli tidak ragu untuk menjaga, mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, itulah tadi teks pidato yang dibacakan oleh Sudin. Baik anak-anakku yang hebat luar biasa, kita lanjutkan lagi. Ayo menulis. Tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Nah, anak-anakku, di kolom ini ada nomor, ada kriteria, kemudian ada kolom ada dan kolom tidak ada. Nah, baik, nomor 1 kriterianya di sini, teks pidato memiliki bagian pembuka. Ada atau tidak ada? Tinggal dicek saja ya. 2. Teks pidato memiliki bagian inti. 3. Bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. 4. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. 5. Teks pidato memiliki bagian penutup. 6. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. 7. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Dan 8. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Nah, semuanya itu ada atau tidak ada, tinggal dicek saja ya anak-anakku. Dikerjakan ya. Nah, berikutnya anak-anakku, kamu dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu di bawah ini, di kotak ini ya, yang di bawah. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo, pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Ayo membaca.
Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN, ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. 4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. 2. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. 6. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Ayo mencoba! Carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, dalam tabel itu ada kolom SEA Games keberapa, kemudian tahun, negara, maksudnya di sini adalah negara penyelenggara, kemudian kota dari negara tersebut. Baik anak-anakku, mengerti kan? Baik anak-anakku, sungguh luar biasa. Sekarang ayo renungkan. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Dijawab ya. Tuh ada kolomnya di bawah. Situlah menjawabnya. Apa yang dapat kulakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bersama teman-temanku? Isinya ada di tiap-tiap kotak itu ya. Ayo silakan mengisi. Nah, kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua, identifikasilah cara-cara menjaga persatuan dalam keluargamu. Baik, demikianlah sudah selesai pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya pembelajaran untuk berikutnya. Dari Pak Riptono, cukup sekian. Dan terima kasih ya sudah menyaksikan dan belajar dengan baik. Ingat, jaga sehat, jaga belajar. Dari Bapak Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Dan anak-anakku,